Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, berjumpa lagi kita pada pagi hari ini, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap perjumpaan kita benar-benar menjadi perjumpaan yang memberikan manfaat, menjadi perjumpaan yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ingin berjumpa karena Allah, dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan jalan yang terbaik untuk diri kita sehingga kita benar-benar bisa mencapai tujuan hidup kita, dan pada saatnya kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu gejala, fenomena atau keadaan yang bisa kita pahami dari kehidupan ini, di mana banyak manusia itu yang gamang kalau tidak tahu arah, sehingga mereka itu berjalan dengan cara yang tidak jelas. Ya, dalam bahasa sederhana, jalannya goyah, jalannya tidak lurus, jalannya tidak tepat sesuai dengan apa yang seharusnya dijalani. Dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, mereka berjalan di jalan yang bengkok. Bukan karena mereka itu memilih jalan yang bengkok secara langsung, tetapi mereka menjadi orang yang menikmati jalan yang bengkok itu karena mereka terbiasa untuk menikmati jalan itu, dan mereka menyangka bahwa jalan itulah jalan yang seharusnya mereka tempuh. Nah, sehingga mereka itu disebut sebagai orang yang sesat, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ad-dallin. Ya, kita bisa membaca di dalam surat Al-Fatihah. Tetapi ada juga orang yang sebenarnya ngerti mana jalan yang benar, mana jalan yang lurus, mana jalan yang seharusnya dilalui, tapi mereka memilih jalan yang tidak benar. Mereka memilih jalan yang bengkok karena hati mereka terkotori oleh kotoran-kotoran yang membuat mereka itu nyaman melewati jalan yang bengkok. Meskipun mereka itu sebenarnya ngerti, sadar bahwa mereka itu melewati jalan yang bengkok itu karena ada sesuatu yang ingin mereka raih dengan cara itu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya punya peluang untuk berjalan di jalan yang benar, tetapi memilih jalan yang tidak benar karena ada sesuatu yang ingin mereka raih, yang mereka yakin bahwa sesuatu itu hanya bisa mereka raih dengan jalan yang seperti itu. Nah, ada orang yang sebenarnya secara intelektual itu mengerti bahwa mereka berpendapat dengan pendapat yang salah, tapi mereka ya memilih jalan yang salah itu karena pendapat mereka itu harus mereka katakan karena dia harus menuruti apa kata orang yang membayarnya. Nah, dulu pernah saya sampaikan ada orang-orang yang disebut sebagai kaum intelektual partisan. Mereka sudah tidak punya integritas lagi, mereka sudah tidak punya kejujuran intelektual karena mereka akan mengatakan sesuatu itu menurut apa yang dikatakan atau diinginkan oleh orang yang membayarnya. Sehingga jangan berharap mereka itu akan berkata benar dengan ilmunya, karena mereka sudah terkooptasi oleh sesuatu yang menguasai dirinya. Nah, sekarang ini ada yang dikenal dengan para buzzer, para influencer yang
Sebenarnya mereka itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tapi karena mereka dibayar untuk melakukan dan mengatakan sesuatu menurut siapa yang bayar, ya sudah. Mereka akan mengatakan sesuatu menurut apa yang diinginkan oleh mereka yang bayar. Ya kita tidak usah menyebut orang karena nanti akan bisa menyinggung perasaan orang lain atau bisa menyakiti hati orang lain. Tetapi kita pun pada saat tertentu bisa memilih jalan itu karena kita sudah menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Atau dalam bahasa yang lain memilih jalan yang tidak seharusnya karena jalan itu adalah jalan yang harus kita pilih untuk mendapatkan sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang akan kita peroleh. Nah, bahkan kemudian mereka harus berbohong dengan kebohongan-kebohongan yang mereka kemas dengan cara yang sangat rapi sehingga orang bisa terkecoh dengan kebohongan yang mereka lakukan karena mereka itu piawai berkata-kata dengan penalaran-penalaran yang oleh orang lain itu dianggap sesuatu yang benar karena kepiawaian mereka untuk berretorika. Alhamdulillah kita. Nah, kalau begitu, apa yang seharusnya kita pilih? Nah, sekarang benturan antara nilai dan kepentingan itu terjadi di antara manusia. Kita milih yang mana? Kita milih nilai-nilai yang harus kita pertahankan untuk berjalan di jalan yang benar, meskipun harus mendapatkan tantangan dan tentangan, hambatan yang luar biasa. Atau kita memilih jalan yang nyaman, yang pada saat kita memilih jalan yang nyaman itu sebenarnya kita sudah memilih kepentingan-kepentingan tertentu untuk meninggalkan nilai-nilai yang sudah kita yakini dan kita bangun di dalam kehidupan kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan hal ini saya ingin mengutip sebuah ayat yang saya coba untuk saya renungkan di dalam kajian saya terhadap Al-Quran. Ada salah satu ayat yang terdapat di dalam surah Az-Zukhruf, tepatnya pada ayat 36. Pada ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan siapapun orangnya yang berpaling dari pengajaran Allah Tuhan yang Maha Pemurah. Di dalam kitab tafsir maksudnya adalah Al-Quran, yaitu siapapun yang berpaling dari Al-Quran. Allah menyatakan kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Nuqayyid lahu syaitanan. Jadi Allah menyediakan setan baginya yang akan menyesatkan orang itu. Wa huwa lahu qarin. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, orang yang sudah berteman dengan setan dan menjadikan setan sebagai teman setianya, maka setan itu akan selalu menyertainya dan membuat dirinya itu nikmat untuk melalui jalan-jalan yang dipilih dan diarahkan oleh setan itu. Nah, setan-setan itu yang kemudian mengarahkan mereka untuk berjalan di jalan yang mereka sukai. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, insya Allah akan terasa lebih ringan dan membuat kita damai, tenang, nyaman jika ada sahabat yang selalu menyertai diri kita dengan setia. Jadi kalau ada sahabat yang menyertai diri kita dengan setia, insya Allah semua terasa ringan, semua terasa nyaman, tenang dan damai. Saya selalu mengatakan begini, seorang suami yang disertai seorang istri yang bersahabat dengan baik, insya Allah persoalan kehidupan rumah tangganya itu akan menjadi sesuatu yang ringan untuk dihadapi. Demikian juga seorang istri yang
punya sahabat setia, yaitu seorang suami yang menyertai, mengiringi, dan bisa bersinergi untuk membangun keluarga sakinah, maka semua persoalan keluarga di dalam keluarganya itu akan menjadi sesuatu yang ringan untuk dihadapi dan diselesaikan. Orang tua yang punya anak-anak yang bersahabat dengan diri mereka, itu akan merasa ringan untuk memahami persoalan kehidupan keluarga dan menyelesaikan semua persoalan itu karena anak-anaknya menyertai dan bersinergi dengan kedua orang tuanya. Demikian juga anak-anak yang punya sahabat, yaitu orang tua yang menyertai dirinya dengan setia, itu akan merasa nyaman ketika harus menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang pada saatnya selalu ada solusi yang tepat terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Di dalam kehidupan yang lebih luas juga begitu. Kita yang punya sahabat yang setia, yang selalu menyertai diri kita untuk memahami persoalan kita dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi, setiap persoalan yang kita hadapi pun akan terasa ringan untuk kita pahami dan kita selesaikan. Dan penyelesaian yang tepat karena apa? Kita diiringi oleh sahabat-sahabat yang benar-benar menyertai kita untuk memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Dan bahkan saya katakan, keberhasilan-keberhasilan yang spektakuler yang kita raih pun terasa sebagai sesuatu yang tidak berarti ketika tidak ada siapa-siapa yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk berbagi, karena kita tidak bisa bersama-sama merasakan kebahagiaan itu ketika kita mendapatkan keberhasilan di dalam hidup kita. Jadi suatu saat saya itu mendapatkan hadiah. Hadiah itu dari instansi di mana saya bekerja. Nah, ketika itu istri saya dan anak saya sedang berada di luar kota. Itu saya bilang, hadiah ini menjadi sesuatu yang agak kurang bisa saya nikmati karena hadiah ini berupa sesuatu yang harus segera saya nikmati bersama. Hadiah itu apa? Itu makanan-makanan yang memang harus saya habiskan dalam waktu yang relatif singkat karena makanan itu tidak tahan untuk saya simpan. Makanan yang tidak disimpan. Sehingga saya harus mencari sahabat-sahabat saya untuk bersama-sama menghabiskan makanan itu. Ini contoh yang sederhana. Demikianlah hidup ini menjadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Oleh karena itu sahabat yang setia harus kita peroleh, harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja nanti yang kita alami ketika kita menjalani persoalan-persoalan kehidupan yang memang kita harus mendapatkan support dari sahabat-sahabat kita untuk bisa menikmati hidup itu dan menjalani hidup ini dengan semua persoalan yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan dengan bantuan para sahabat kita. Nah, di dalam kaitannya dengan ayat yang saya baca tadi, sebelum mencari sahabat berupa manusia, kita sebaiknya bersahabat dulu dengan sesuatu yang bisa membuat kita itu nyaman, tenang. Apa dan siapa sahabat itu? Saya temukan di dalam kitab tafsir bahwa sahabat yang terbaik, sahabat yang mungkin kita jadikan sebagai sahabat yang akan bisa membuat kita tenang di dalam jalan hidup itu adalah Al-Quran. Dikarenakan kalau kita baca betul di dalam Al-Quran itu kita bisa menemukan panduan hidup yang benar. Karena ketika kita sebagai orang yang beriman itu jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Jadi kalau kita itu jauh dari Quran dan tidak menjadikan Quran itu sebagai sahabat kita, maka hidup kita sebagai orang yang beriman itu akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sebagai sahabatnya. Dan ini yang saya pahami dari firman Allah yang terdapat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 43. Kemudian ketika saya telusuri lagi di dalam ayat yang lain, itu Allah berfirman dengan lebih tegas lagi, yaitu pada surah Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 30. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu mar rasuli sabila.
Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ala dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan ingatlah pada suatu hari ketika orang-orang yang zalim, ketika orang zalim, ketika seorang yang zalim di sini dikatakan dalam bahasa mufrad, ya. Dan ingatlah ketika pada suatu hari di mana orang yang zalim itu menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama dengan Rasul. Kecelakaanlah. Itu kalau dalam bahasa pesantren, ciloko mencit. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Rasul pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang tidak diacuhkan, tidak diperhatikan. Kalau bahasanya orang pesantren, orang digateki. Wong sing orang gateki Quran bakal ciloko lan gelo tembe muri. Itu bahasanya Pak Kiai. Artinya dalam bahasa Indonesia, orang yang tidak memperhatikan Al-Quran itu akan menyesal di kemudian hari. Nah, fenomena yang menarik yang digambarkan oleh ayat di atas adalah penyesalan orang yang zalim karena mereka sudah salah milih sahabat. Sahabat yang mereka pilih ternyata sahabat yang tidak bertanggung jawab setelah mereka dipengaruhi agar berpaling dari Al-Quran. Nah, ayat ini mengindikasikan keterkaitan yang cukup kuat antara bagaimana kita milih sahabat dan penunjukan Al-Quran sebagai sahabat sejati. Jadi orang bisa milih sahabat, dan sahabat yang terbaik itu seharusnya Al-Quran. Tetapi ketika orang itu tidak memilih Al-Quran sebagai sahabatnya dan bahkan mencampakkan Al-Quran, dia akan menyesal di kemudian hari. Dan Allah memberikan sesuatu yang buruk kepada mereka, sehingga Rasulullah pun mengatakan dengan pernyataan kepada Allah menyangkut sikap kaumnya yang tak acuh terhadap Al-Quran yang seharusnya dijadikan oleh mereka sebagai sahabat. Nah, di dalam ayat itu ada kata-kata khalila. Dalam khalila yang bermakna sahabat yang digunakan Allah Subhanahu wa taala pada ayat itu secara eksplisit menunjukkan bahwa manusia itu sangat membutuhkan seorang sahabat. Kebutuhan sahabat itu bisa kita tunjukkan pada saat ini dengan aktivitas yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan sahabat seperti mengupload biodata ke media. Nah, ini kalau bahasa anak muda. Chatting misalnya dan sebagainya. Nah, sekarang ini persahabatan itu terjalin melalui media sosial. Nah, aktivitas untuk memilih media sosial yang mana untuk dijadikan sebagai sahabat itu juga akan menentukan arah hidup manusia. Saya punya media sosial namanya Facebook. Dan saya ingin menggunakan Facebook itu sebagai sahabat saya dan kemudian saya gunakan untuk membangun relasi dengan banyak orang dengan tujuan yang baik. Saya juga tampil di YouTube. Saya bukan YouTuber, tapi saya ingin menyampaikan pesan-pesan moral kepada siapapun termasuk pada diri saya untuk saya sebarluaskan kepada siapapun yang punya kepentingan. Nah, ketika kita mendengar kata sahabat, maka di dalam benak kita akan tergambar seseorang yang sangat akrab dan selalu hadir di tengah-tengah kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Nah, saya katakan dalam bahasa yang sederhana kepada para sahabat saya, pada teman-teman saya, kepada murid saya, pada mahasiswa saya, pada siapapun yang berinteraksi dengan saya. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat dulu dengan Al-Quran. Dikarenakan di dalam Al-Quran kita bisa menemukan pandangan hidup yang benar-benar untuk bisa kita jadikan sesuatu yang pada saatnya akan memberikan dampak positif bagi diri kita. Karena apa? Pada ayat-ayat Al-Quran kita akan mengenali sesuatu yang pada saatnya akan kita gunakan untuk membangun sebuah kehidupan yang baik. Agar di dalam
ayat 67 di dalam surat Az-Zukhruf dikatakan, ya, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 dikatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh. Jadi teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, pada hari itu di dalam tafsir ada macam-macam, tetapi banyak para sahabat mengatakan pada hari itu pada hari yang menentukan. Kapan? Pada hari perhitungan, pada yaumul hisab. Tetapi ada yang mengatakan tidak, di dalam rangkaian kehidupan orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran itu hanya orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang-orang yang jauh dari ketakwaan itu justru akan menjauhi Al-Quran. Nah, ini yang sering saya sampaikan begini. Ketika ketakwaan itu muncul, tumbuh di dalam diri kita, maka kita akan dengan nyaman bersahabat dengan Al-Quran. Karena kita memerlukan Al-Quran sebagai panduan hidup. Tetapi ketika kita jauh dari ketakwaan kita kepada Allah, maka kita tidak akan mampu, tidak akan bisa, tidak akan nyaman menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Karena Al-Quran itu kita anggap membelenggu, menghambat, menghalang-halangi diri kita untuk bebas berekspresi. Nah, saya menegaskan orang-orang yang merasa terkekang dengan Al-Quran itu adalah orang-orang yang sudah dikendalikan oleh hawa nafsu atau dikendalikan oleh setan yang memang mengiringi mereka untuk berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang diarahkan oleh setan. Jadi kalau kita itu jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, sesungguhnya kita akan dengan mudah dikendalikan oleh hawa nafsu kita, dikendalikan oleh setan, dan sulit mengendalikan hawa nafsu kita. Kita akan menjadikan diri kita menjadi mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sebagai sahabatnya. Ini yang ada di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 itu. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman yuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapapun yang berpaling dari pengajaran Allah yang amat murah yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang akan menjadi temannya. Jadi inti dalam kehidupan kita ini harus kita pahami. Intinya begini, kita bisa punya dua pilihan. Jadikan Quran sebagai sahabat, kita akan selamat, atau kita jadikan selain Quran sebagai sahabat yang akan justru mengakibatkan kita itu terperosok ke jurang kezaliman, kesengsaraan, kemaksiatan. Nah, pilihannya cuma dua, Quran atau bukan Quran. Quran atau yang berseberangan dengan Quran. Kalau dalam bahasa para ahli tafsir, Quran atau setan. Ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, ketika kita bersahabat dengan setan, kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Dan agar kita terhindar dari bersahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips yang sering kita baca, yaitu ta'awudz. Bacalah ta'awudz. Bacalah ungkapan yang sering kita baca, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau yang semakna dengannya. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selain itu, alasan yang cukup kuat mengapa kita harus bersahabat dengan Al-Quran itu apa? Karena kita sebagai seorang Muslim yang menyatakan beriman pasti sepakat bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat khalidah, mukjizat abadi, yang keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solihun fi kulli zaman memakan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung kalau kita bisa bersahabat dengan Al-Quran itu. Hanya saja untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, sebagai karim, sebagai khalil, ya, tentu kita harus memastikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat-sahabat kita. Menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini misalnya dengan selalu membacanya dan memahaminya, dan bahkan kemudian merenungkan isinya sampai pada batas yang lebih dalam adalah
berusaha untuk menggambarkan bagaimana kita itu bisa memperlakukan Al-Quran sebagai panduan hidup untuk kita jalani di dalam kehidupan kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah dengan bersahabat dengan Al-Quran kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Terlebih lagi, Quran sendiri akan selalu memperkenalkan dirinya sebagai hidayah yang berfungsi untuk mengeluarkan diri kita dari kegelapan, dhulumat, menuju cahaya yang terang benerang. Atau dengan kata lain, Al-Quran merupakan sesuatu yang akan menjadi pedoman hidup kita untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan saya rasakan ternyata bersahabat dengan Al-Quran itu selain akan kita peroleh ketenangan hidup di dunia dan insya Allah ketenangan hidup di akhirat nanti, ternyata kita akan merasa nyaman untuk menjalani hidup ini karena dengan membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran kita akan menjadi orang yang punya jalan yang mengarahkan diri kita dan akan berjalan dengan secara terarah, dan pada saatnya kita akan menikmati hidup itu dengan kenikmatan yang luar biasa, dan pada saatnya insya Allah setan pun akan sulit untuk menggoda diri kita karena pada saatnya kita akan menjadi orang-orang yang diberi jiwa ikhlas oleh Allah sehingga sifat ikhlas itu akan melekat di dalam diri kita karena kita bersahabat dengan Al-Quran. Mari kita mulai untuk bersahabat dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita cintai Al-Quran, kita renungkan isinya dan kita pahami semua isinya yang kita baca untuk kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.